Di klip ini terlihat bagaimana Chelsea merespon cara Brighton membuild up serangan dengan menggunakan minimal 5 pemain. Maka dari itu Chelsea menggunakan 6 pemain untuk melakukan pressing. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Chelsea melawan Brighton, yang mana Chelsea bermain dengan 10 orang namun masih bisa memenangkan pertandingan dengan strategi low block. Nah, kalau kita lihat dari starting 11-nya, Chelsea bisa dibilang turun dengan kekuatan penuh, minus Cole Palmer yang di bangku cadangkan, dan juga minus Reece James yang di pertandingan sebelumnya melawan Newcastle mendapat kartu merah ataupun kartu kuning kedua, sehingga disuspend di pertandingan berikutnya. Kemudian kalau kita lihat starting 11 yang diturunkan oleh Brighton, itu Brighton juga bisa dibilang timpang karena mereka membaku cadangkan Mitoma dan juga Joe Pedro, mungkin karena penampilan mereka yang tidak stabil dalam beberapa pertandingan terakhir, kemudian minus sang kapten yaitu Lewis Dunk yang di pertandingan sebelumnya itu meraih kartu merah yaitu. Nah, dari pertandingan ini kita lihat bahwasanya sebenarnya Chelsea maupun Brighton tidak diperkuat masing-masing pemain bintang ya, tapi tetap saja masih bisa dibilang masih menyuguhkan pertandingan yang cukup bagus ataupun bisa dibilang menghadirkan pertandingan yang cukup seru kayak gitu. Nah, kemudian setelah melakukan kick off bisa terlihat si Brighton itu langsung melakukan pressing kepada pemain Chelsea tanpa basa-basi. Mereka langsung ngepres pemain Chelsea di daerah pertahanan mereka yang menyebabkan Brighton bisa langsung menguasai bola begitu. Di potongan video ini terlihat di awal laga Brighton langsung melakukan pressing menggunakan 4 orang. Namun masih bisa dieliminasi oleh Chelsea karena ada satu pemain yang bersiap menerima bola dan tidak dalam posisi tertekan. Nah, setelah mereka melakukan pressing tersebut, terlihat bahwasanya bagaimana begitu istimewanya cara Brighton membuild up sebuah serangan di mana mereka menempatkan kurang lebih 5-6 pemain untuk melakukan build up, yang mana pemain yang memegang bola itu bisa memiliki opsi passing yang cukup banyak ketika di pressing oleh pemain lawan. Itu memang ciri khas dari cara bermainnya Brighton atau cara bermainnya si Ade De Zerbi, walaupun ketika dia di Shakhtar Donetsk ya kalau nggak salah, dia juga sering melakukan cara build up seperti ini kayak gitu. Di klip ini terlihat begitu istimewanya cara Brighton membuild up serangan. Mereka selalu memperagakan build up dengan menempatkan pemain lebih banyak di area di mana mereka ingin melakukan serangan. Di klip ini terlihat Brighton menggunakan pemain 5+1 kiper untuk melakukan build up, yang tujuannya adalah agar pemain yang memegang bola tidak bingung untuk passing kepada siapa setelah di-press oleh lawan. Bukan hanya sekali, Brighton selalu menggunakan shape tersebut ketika sedang melakukan build up serangan. Seperti pada klip ini, terlihat posisi pemainnya hampir sama, yaitu 2 DM mereka akan mundur untuk menerima bola sebagai progresor permainan. Nah, dengan melakukan build up ini bisa dibilang Brighton cukup berhasil untuk mengeliminasi pressing yang dilakukan oleh pemain Chelsea kayak gitu, karena mereka selalu menang unggul jumlah pemain yang bersiap menguasai bola dibandingkan dengan pemain yang melakukan pressing dari lawan ya, ataupun Chelsea kayak gitu. Nah, tapi walaupun demikian kelebihan mereka adalah melakukan build up, namun kelemahan mereka yaitu salah satunya adalah melakukan pressing. Nah, pressing mereka ini bisa dibilang ya cukup lemah, cukup tidak terkoordinasi ataupun masih amburadul, karena ada beberapa momen mereka tidak bisa melakukan pressing kepada pemain Chelsea sehingga pemain Chelsea bisa mengeliminasi pressing yang dilakukan oleh Brighton. Di potongan video ini terlihat Brighton memiliki kelemahan, yaitu sistem pressing yang masih terlihat amburadul, di mana ada satu pemain Chelsea yang berdiri bebas sehingga pressing yang dilakukan oleh Brighton terlihat sia-sia. Di klip ini juga terlihat Brighton gagal merebut bola dari Enzo Fernandez yang bisa dibilang sudah kehilangan keseimbangan dalam menguasai bola. Namun pemain Brighton gagal merebut bola tersebut. Nah, kemudian setelah mereka saling bisa mengeliminasi pressing satu sama lain,
tidak lama kemudian ya terjadi gol yang dibuat oleh Enzo. Nah, golnya Enzo ini kan sebenarnya agak cukup spekulatif ya, bukan yang sudah aku bingung apakah ini sudah direncanakan atau belum, karena di pertandingan sebelumnya juga mereka berhasil mencetak gol dari cara yang hampir serupa, yaitu dari tendangan pojok kayak gitu ya. Aku nggak tahu apakah ini sudah direncanakan atau belum ya. Kita nggak tahu. Kita lihat pertandingan berikutnya apakah mereka berhasil lagi mencetak gol melalui tendangan pojok kayak gitu. Pada klip ini terlihat bagaimana proses gol Chelsea sebenarnya agak terkesan spekulatif. Karena Badisile yang memberikan assist kepada Enzo terlihat hanya seperti menendangkan bola saja. Namun tepat berada di kepala Enzo yang mana dia tidak terkawal oleh pemain Brighton. Nah, setelah Chelsea unggul 1-0, Chelsea mulai berani keluar untuk melakukan pressing dengan cukup banyak pemain. Nah, ada momen di mana Chelsea berhasil atau berani mengeluarkan pressing atau ngepres pemain Brighton itu dengan 6 orang, cuman dibalas lagi oleh Brighton dengan menggunakan 7-8 pemain melakukan build up, yang artinya mereka selalu ingin menang jumlah ketika mereka di pressing. Jadi ketika mereka di pressing, mereka nggak bingung bagaimana cara mereka keluar dari pressing tersebut gitu loh, ngerti nggak? Di klip ini terlihat bagaimana Chelsea merespon cara Brighton membuild up serangan dengan menggunakan minimal 5 pemain. Maka dari itu Chelsea menggunakan 6 pemain untuk melakukan pressing. Namun dibalas lagi oleh Brighton dengan menggunakan 7 pemain yang bersiap untuk menerima bola. Nah, walaupun begitu sebenarnya Brighton ya bertahan, mereka baik mau pressing maupun low block mereka kan kasarnya tim yang nggak bisa bertahan secara low block ataupun secara organisasi, tapi mereka lebih bisa bermain ketika bola di kaki mereka dan pemain lawan itu melakukan pressing, kan itu kekuatan mereka. Nah, salah satu buktinya adalah ketika gol kedua si Colwill dari tendangan pojok juga, kemudian yang prosesnya hampir sama, bola dari tendangan penjuru di passing ke tiang jauh, kemudian di passing ke tiang sebelahnya dan kemudian menghasilkan gol gitu kan, prosesnya hampir sama, yaitu pemain yang mencetak gol itu bisa dibilang hampir tidak terkawal kayak gitu. Pada gol kedua yang dicetak oleh Chelsea, terlihat proses yang hampir sama seperti gol pertama. Ketika melakukan tendangan pojok, bola akan diarahkan ke tiang jauh, yang kemudian pemain yang menyambut bola tersebut mengarahkan bola itu ke tiang lainnya, sehingga pemain yang sudah berada di posisi tersebut terlihat tidak terjaga oleh pemain Brighton karena pertahanannya itu sudah bergeser. Nah, kelemahan Brighton yang lainnya adalah mereka tidak terbiasa menghadapi tim yang mengandalkan strategi low block gitu, karena Chelsea sudah unggul, jadi Chelsea tidak begitu ngotot untuk melakukan pressing, walaupun sesekali mereka tetap melakukan pressing, cuman lebih banyak mereka melakukan low block gitu loh. Karena ya apalagi yang mau dikejar, karena mereka udah unggul 2-0, bisa dibilang sudah berada di posisi nyaman, maka dari itu mereka cukup mundur lah, tidak seperti sebelum mereka unggul 1-0 ataupun mereka unggul 2-0 kayak gitu. Jadi tidak ada imajinasi dari pemain Brighton untuk melakukan tusukan ke dalam atau melakukan kombinasi ketika menghadapi tim yang mengandalkan low block kayak gitu. Salah satu kelemahan lain dari Brighton adalah mereka cukup kesulitan melawan tim yang memperagakan strategi low block, di mana pemain Brighton tidak memiliki imajinasi untuk melakukan serangan yang kreatif. Itu terlihat dalam klip ini. Nah, kelebihan Brighton terlihat pada gol mereka yang pertama, yaitu gol tersebut bisa dibilang adalah gol ciri khas dari Brighton. Mereka build up dari bawah, kemudian mereka passing ke sayap, yang tujuannya adalah karena pemain lawan itu sudah renggang sistem pertahanannya atau organisasi pertahanannya, sehingga mereka passing ke sayap yang paling jauh, dan kemudian pemain yang menerima bola dengan skill individunya melakukan tusukan ke dalam dan kemudian mencetak gol. Nah, itulah yang terjadi pada gol pertama dari Brighton kayak gitu. Gol Brighton yang dicetak oleh pemain nomor 40 terlihat murni mengandalkan skill individu dari pemain tersebut yang berhasil dengan sekali tekukan bola kemudian melakukan shooting placing ke tiang jauh, walaupun proses gol tersebut dilakukan dengan cara build up dari bawah. Nah, pada saat Chelsea sudah unggul 2-1 ataupun Brighton bisa mengejar 1-2,
muncullah petaka di mana Kelleher itu menerima kartu merah gitu. Pertanyaannya kan apakah itu layak di kartu merah? Kalau menurutku itu layak karena ya bisa dilihat bahwasanya dia tidak menyentuh bola sama sekali, bahkan dia tidak tidak ada intensi untuk menerima bola kayak gitu, untuk menyentuh bola kayak gitu. Dalam potongan video ini terlihat bagaimana Kelleher melanggar pemain Brighton yang kemudian dihadiahi kartu merah oleh wasit. Dalam tayang ulang terlihat Kelleher tidak menyentuh bola sama sekali ketika melakukan tackling tersebut. Dan di sudut kamera yang lain juga terlihat jelas bahwasanya Kelleher tidak menyentuh bola sama sekali dan layak dihadiahi kartu kuning kedua. Nah, kemudian saat Brighton lagi asik menyerang karena mereka sudah unggul satu pemain dan kemudian mereka mau mengejar satu gol, mereka menyerang dan kemudian terjadilah counter attack dari Chelsea yang mana bisa dibilang counter itu berlangsung dengan cepat, yang mana ada 3 pemain Jackson, Mudryk dan juga Sterling melakukan kombinasi. Pada klip ini terlihat bagaimana Chelsea berhasil melakukan counter attack cepat, di mana Chelsea sudah menang jumlah 2 versus 3. Dan terlihat Mudryk berhasil mengeksploitasi ruang yang ditinggal pemain Brighton. Kemudian James Milner melakukan pelanggaran di kotak penalti. Pada klip ini terlihat James Milner melakukan 2 pelanggaran sekaligus, yaitu yang pertama mendorong Mudryk dan yang kedua kakinya terlihat menjegal kaki Mudryk walaupun tidak ada unsur kesengajaan. Nah, di kesempatan lain terlihat lagi bahwasanya si Brighton itu cukup kesulitan untuk melawan ataupun untuk menghadapi low block dari lawannya gitu. Terbukti dengan tidak ada imajinasi dan ujung-ujungnya adalah crossing ke tiang jauh yang nggak menghasilkan gol sama sekali kayak gitu loh. Pada potongan video kali ini terlihat Brighton kesulitan menembus pertahanan low block dari Chelsea, di mana jalan yang diambil oleh pemain yang memegang bola melakukan crossing karena tidak ada imajinasi untuk menembus pertahanan low block dari Chelsea. Nah, kemudian ada momen di mana pemain Brighton itu sebenarnya sudah mendapat penalti, cuman dibatalkan oleh VAR karena setelah melihat VAR bahwasanya memang ternyata bola itu tidak mengenai tangan Colwill namun hanya mengenai kepalanya kayak gitu. Pada klip ini terlihat Colwill memang tidak melakukan handsball karena bola hanya mengenai kepalanya dan bukan mengenai tangan. Jadi memang momen itu tidak bisa dikatakan sebuah handsball. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang gak suka gak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Semoga terhibur.